Halo Sobat Nobskuy, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus. Amin. Kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang berjudul Transformer: Rise of the Beast, yang dirilis pada tahun 2023. Di film ini akan menceritakan tentang perjuangan dari para Autobot dan juga manusia, untuk menghentikan kehancuran alam semesta yang diakibatkan oleh dewa robot pemakan planet. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, Skuy ingin ngingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Skuy. Oke, langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah planet yang ditinggali oleh ras Cybertronian, yang berwujud binatang, yang bernama Maximals. Planet itu sedang diserang oleh dewa gelap pemakan planet, yang bernama Unicorn, anak buah Unicorn yang dipimpin oleh Scourge. Dia akan berusaha mendapatkan teknologi terbesar Maximals, yaitu sebuah kunci Transmart, yang dapat membuka portal melalui ruang dan waktu. Kunci itu rencananya akan digunakan Unicron untuk bisa menguasai setiap planet dan galaksi. Pemimpin maksimal yang bernama Apeling, akhirnya dia pun mengorbankan dirinya sendiri untuk para maksimal yang lain, agar bisa melarikan diri dari planet itu. Di bawah komando pemimpin baru yaitu Optimus Prime, Maximals menggunakan kunci Transmart untuk melarikan diri ke planet bumi. Akibat gagal untuk merebut kunci itu, Unicron pun marah besar, dan langsung memakan planet itu. Lalu dia menugaskan Scourge dan para anak buahnya untuk terus mencari kunci Transmart dimanapun benda itu berada. Lalu scene diperlihatkan pada tahun 1994, di Brooklyn terlihat seorang mantan ahli elektronik militer bernama Noah Diaz, yang tinggal bersama ibu dan adiknya yang sakit-sakitan. Setelah tidak lagi bekerja di militer, Diaz berjuang untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa menghidupi, dan membiayai adiknya yang sedang sakit untuk biaya berobat. Namun sayang akibat reputasi Diaz yang buruk di dunia militer, ia pun sangat sulit mendapatkan pekerjaan apapun. Scene lalu berpindah memperlihatkan seseorang yang bekerja di museum peneliti artefak yang bernama Elena. Di hari itu Elena mendapatkan laporan untuk meneliti terkait beberapa artefak yang baru ditemukan. Salah satu artefak yang menarik perhatian Elena, adalah sebuah patung elang yang bertuliskan simbol-simbol misterius. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan, Diaz pun ditawari oleh temannya yang bernama Rick, untuk mencuri mobil Porsche 911, yang terparkir di dalam gedung. Meskipun awalnya Diaz ragu, namun pada akhirnya Diaz pun menyetujui ide konyol itu agar mendapatkan uang secepatnya. Lalu Diaz masuk ke dalam gedung seorang diri dan akhirnya menemukan mobil yang akan ia curi. Di waktu bersamaan Elena yang penasaran mulai meneliti patung elang itu, dan secara tidak sengaja memecahkannya, dan ternyata secara mengejutkan di dalam patung itu terdapat setengah bagian dari kunci Transmart. Lalu kunci itu pun melepaskan cahaya ke langit dan lalu terdeteksi oleh Optimus Prime. Optimus yang melihatnya langsung memanggil para Autobots untuk segera berkumpul, dan tak disangka mobil yang dicuri oleh Diaz adalah salah satu Autobots yang bernama Mirage. Setelah mendengar perintah dari Optimus Prime, Mirage melaju sangat kencang, sehingga Diaz pun dikejar oleh beberapa polisi. Diaz yang ada di dalam tentu saja kebingungan, karena dia sama sekali tidak mengemudikan mobil itu. Diaz pun semakin dibuat kebingungan ketika Mirage mulai menunjukkan beberapa kemampuannya, mulai dari mengubah haluan mobil secara otomatis, dan menggandakan dirinya menjadi banyak. Tentu saja berkat semua itu Mirage dapat dengan mudah melarikan diri dari kejaran polisi. Sesampai di tempat pertemuan, Mirage pun menunjukkan wujud aslinya pada Diaz dan memperkenalkannya pada para Autobots yang lain, diantaranya adalah Optimus Prime, Bumblebee dan RC. Lalu di sana Optimus memberitahukan tentang fenomena sinar dari kunci Transmart, yang hanya bisa dilihat oleh para alien. Dia sengaja mengumpulkan para Autobots untuk mengambil kunci itu agar bisa mereka gunakan untuk kembali ke dunia asal mereka, yaitu Cybertron. Karena kuncinya terdeteksi dari sebuah museum, maka para Autobots akan kesulitan untuk mengambilnya. Karena nanti mereka akan diketahui dan diserang oleh manusia. Lalu Mirage pun menawarkan pekerjaan itu pada Diaz dengan imbalan uang yang sangat banyak.
jika ia mau membantu para Autobots. Diaz akhirnya menerima tawaran itu dan diantarkan oleh Mirage menuju ke museum. Tak disangka selain Autobots, Scott dan para anak buahnya juga mendeteksi keberadaan kunci Transmart itu. Lalu Diaz pun masuk ke dalam museum dan pada akhirnya bertemu dengan Elena. Dia melihat kunci itu di tangan Elena, dan dia berkata kepada Elena bahwa para alien robot sangat membutuhkan kunci itu. Tak lama kemudian, Scott pun meledakkan bagian museum dan mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mengambil kunci itu dari tangan Elena. Autobots yang ada di luar tentu saja langsung membantu untuk menghentikan Scott. Di situ terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara kedua kelompok itu. Lalu sementara itu di dalam Diaz dan Elena juga berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Scott. Diaz dan Elena pun akhirnya berhasil keluar dari museum itu. Terlihat di saat itu Scott yang sangat kuat berhasil mengalahkan Optimus Prime. Bahkan berhasil menonaktifkan Bumblebee. Di tengah pertarungan itu, salah satu bangsa maksimal, yang bernama Airazor, tiba untuk menyelamatkan kunci Transmart. Dan sayangnya Scott sudah lebih dulu merebut kunci itu dan membawanya kabur. Airazor menjelaskan kepada para Autobots bahwa para robot jahat itu adalah suruhan Unicorn. Seorang dewa jahat yang mau menguasai semua planet dengan memanfaatkan kunci tersebut, dan bangsa maksimal sudah bersembunyi di bumi selama ribuan tahun, dan membagi kunci Transmart menjadi dua bagian, agar tidak jatuh ke tangan Unicorn. Dan kini setengah bagian kunci itu sudah dicuri oleh Scott dan sebagian lagi berada di sebuah kuil yang ada di Peru. Optimus Prime bersikeras agar kuncinya dipasang kembali sehingga Autobots dapat menggunakannya untuk kembali ke planetnya. Sementara itu Diaz diam-diam merencanakan untuk menghancurkan kunci tersebut, agar dunianya tetap aman. Singkat cerita Diaz, Elena dan para Autobot pun langsung berangkat ke Peru, dengan menggunakan pesawat Autobots yang bernama Stratosphere. Sesampainya di Peru mereka pun lalu bertemu dengan Autobot lain yang bernama Wheeljack, yang sudah lama berada di sana, dan karena hal itu dia juga akan bertugas memandu mereka menuju ke kuil, karena kebetulan di kuil itu sedang ada festival nasional, dan banyak sekali manusia lalu Autobots pun menyuruh Diaz dan Elena untuk menyamar. Sebelum pergi Mirage sengaja memberikan alat khusus untuk Diaz agar mereka bisa langsung menghubunginya jika mendapati bahaya. Tentu saja rombongan Autobots lagi-lagi bertemu dengan kelompok Scott yang juga menginginkan sisa bagian dari kunci itu. Tak lama kemudian Diaz dan Elena akhirnya sampai di sebuah kuil, dan menemukan sebuah simbol yang sama seperti di patung burung elang yang di awal dia teliti di museum, lalu mereka pun memutar simbolnya. Elena dan Noah langsung diarahkan menuju jalan bawah tanah. Sayangnya di sana mereka tidak menemukan apapun dan malah dikejar oleh salah satu anak buah Scott. Mengetahui Diaz dan Elena sedang dalam bahaya, para Autobot langsung bergerak menyelamatkan mereka, namun tentu saja Scott dan para anak buahnya juga mengejar, dan berusaha menghalangi para Autobots. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara kedua kelompok itu. Sementara Mirage diperintahkan untuk melaju sendirian untuk menyelamatkan Diaz dan Elena. Scott pun terus menyerang dan pertempuran itu berakhir ketika ia berhasil merusak Airazor dengan energi gelap dari Unicron. Singkat cerita, perjalanan bawah tanah itu mengarahkan Diaz dan Elena ke sebuah hutan. Di sana mereka pun dihadang oleh Optimus Prime dan juga para Maximals. Untungnya Autobots dan Airazor tiba di saat yang tepat, sebelum Diaz dan Elena diserang oleh para Maximals. Lalu Optimus Primals menjelaskan bahwa Maximals telah memindahkan bagian kunci itu menjadi dua, dan satu bagian kunci itu mempercayakannya kepada suku manusia yang telah bekerja sama dengan mereka selama ribuan tahun. Di situ terlihat Optimus Prime juga membawa tubuh Bumblebee, berharap di sana ada energi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Bumblebee. Pada malam harinya Elena menuliskan simbol-simbol yang ia temukan di buku jurnalnya, kemudian Diaz mendekati Elena dan menyampaikan rencananya yang ingin menghancurkan kedua kunci itu, agar planet bumi selamat dari Unicron. Lalu keesokan harinya Elena terkejut melihat Airazor yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari Scott. Dalam kekacauan itu Optimus Prime menyerahkan bagian kunci itu kepada Diaz untuk diselamatkan. Saat Diaz bersiap untuk menghancurkan bagian kunci itu, Optimus Prime tiba-tiba datang dan mencegahnya. Di situ Diaz yang mulai bimbang akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghancurkan kunci tersebut.
Setelah itu Diaz tiba-tiba diserang oleh Airazor dan langsung merebut bagian kunci itu dari tangannya. Airazor lalu menyerahkan sebagian kunci itu pada Scourge, dan Scourge langsung merintahkan untuk menyerang, dan akhirnya Optimus Primals dengan terpaksa membunuh Airazor. Scourge kemudian membawa kedua bagian kunci itu ke sebuah gunung berapi. Ia pun menyatukan kedua kunci itu dan terbentuklah sebuah portal yang bisa digunakan oleh Unicorn untuk datang ke planet bumi. Di tengah keputusasaan para Autobots dan Maximals, Elena menemukan sebuah kode akses untuk bisa menghentikan proses portal secara manual. Diaz dan Elena akan menyelinap ke dekat kunci Transmorph. Sementara para Autobots dan Maximal akan mengalihkan perhatian Scourge dan para anak buahnya. Dalam pertempuran besar itu Mirage terluka sangat parah, namun ia mengubah tubuhnya yang rusak menjadi pakaian bertenaga untuk Diaz, alhasil mereka pun dapat bertarung bersama-sama. Energi yang dilepaskan oleh kunci itu akhirnya mengaktifkan energi yang tidak aktif di tubuh Bumblebee, sehingga energi itu pun berhasil menghidupkannya kembali, dan dia langsung bergabung dalam pertarungan sengit dan membantu Optimus Primals. Singkat cerita Elena pun berhasil memasukkan kode penonaktifkan portal, namun Scourge malah menembak kunci tersebut, dan setelah itu Optimus Prime berhasil membunuh Scourge. Akibat hal itu mesin kunci mengalami kerusakan yang membuat mereka kesulitan mengaktifkan portal, lalu untuk mencegah Unicorn melewati portal itu Optimus Prime pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan kunci Transmorph. Setelah menghancurkan kunci Transmorph, seluruh benda-benda di sekitar portal pun mulai tersedot. Di saat Optimus Prime akan tersedot, Diaz pun memutuskan untuk membantu menyelamatkan Optimus Prime. Untung saja saat itu Diaz juga dibantu oleh Optimus Primals sehingga mereka semua pun berhasil selamat. Setelah semua perjuangan panjang, Diaz dan yang lainnya berhasil melindungi bumi dari Unicorn, meskipun tentu saja Unicorn tidaklah mati melainkan masih terjebak di dimensi yang lain. Setelah konflik besar itu Elena menemukan berbagai artefak di kuil Peru. Sementara itu Diaz menghadiri wawancara untuk pekerjaan keamanan, namun ternyata ia sebenarnya diundang untuk bergabung dengan organisasi rahasia pemerintah yang bernama G.I. Joe, dan film pun akhirnya tamat. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.